dengan saya, Umi Nasehatun, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Langsung saja, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Langsung saja kita simak video penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan gulit sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Yang kedua yaitu postmodernisme. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Hermeneutika muncul untuk menjembatani kritik postmodernisme terhadap filsafat. Filsafat modern yang dibawa oleh Descartes dianggap melahirkan berbagai dampak buruk untuk dunia di kemudian hari. Pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek dan objek, spiritual material, manusia dunia, dan sebagainya, telah mengakibatkan objektivitas alam dan eksploitasi alam secara besar-besaran dan semena-mena. Zaman modern yang selalu diasumsikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, high-tech, eksploitasi, rasionalitas, dan lain sebagainya, ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian yang lain. Istilah postmodernisme dipopulerkan oleh para seniman, penulis, dan kritikus sastra yang menunjukkan sebuah gerakan yang menolak modernisme berhenti dalam birokrasi. Dalam bidang filsafat, postmodernisme berarti kritik-kritik filosofis atau gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi modern. Dengan kata lain, istilah postmodernisme di bidang filsafat menunjuk pada segala bentuk refleksi kritik atas paradigma-paradigma modern dan metafisika pada umumnya. Hans Hall adalah seorang tokoh pemikir radikal postmodernisme, mengatakan bahwa budaya itu dikonstruksi oleh subjeknya, yaitu manusia yang bebas, tidak lagi oleh agama dan masyarakat. Intinya ialah kebebasan. Inilah semangat yang tampak akhir-akhir ini setelah modernisme. 2 aliran utama ialah dekonstruksionisme dan relativisme. Semangat postmodernisme mencoba mendeskonstruksi kembali konstruksi-konstruksi yang ada, namun tanpa memberikan konstruksi yang baru sebagai alternatif. Karena bagi kaum postmodernisme, segala sesuatu adalah relatif, atau di dunia ini tidak ada yang mutlak. Suatu konstruksi, baik konstruksi pemikiran, akan terus dipertanyakan tentang kebenarannya dan bisa berubah-ubah setiap saat karena mustahil menemukan kebenaran yang hakiki. Yang selanjutnya yaitu neoliberalisme. Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengatasi kemiskinan umat manusia. Menurut KBBI, neoliberalisme adalah aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia Pertama, ditandai dengan tekanan Barat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Dalam buku A Brief History of
neoliberalisme, David Harvey mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Sedangkan menurut Harvey, neoliberalisme merupakan proyek politik sebagai obat penawar terhadap ancaman yang dihadapi oleh tatanan sosial kapitalisme dan penyakit yang dideritanya. Dalam kehidupan bernegara, pandangan neoliberalisme ini memberikan pengaruh besar dalam melihat hubungan antar negara-negara pasar publik. Di kasus neoliberalisme, menurut kinerja dan kepentingan pasar sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menilai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Akibatnya, negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.